Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Muklisin, dosen program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Saya bergabung di UNER sejak tahun 2021. Saya memiliki latar belakang pendidikan S1, S2, S3 di bidang teknik mesin. Skripsi, tesis, dan disertasi saya juga terkait dengan motor listrik. Pengajaran yang saya lakukan ini linier dengan bidang saya. Salah satunya adalah mata kuliah mekatronika. Saya telah lulus pelatihan pekerti yang dilaksanakan oleh Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga pada tahun 2022. Saya juga telah lulus pelatihan Applied Approach pada tahun 2024. Saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah mekatronika di program studi Teknik Elektro. Mekatronika ini merupakan mata kuliah pilihan program studi dengan peminatan di bidang sistem pengaturan pada semester 8 sebanyak 3 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah mekatronika ini adalah 1. Mahasiswa mampu menganalisis prinsip kerja dan keterkaitan subsistem mekatronika seperti sensor, aktuator, pengolahan sinyal, kontrol, embedded system, dan mekanik untuk menyelesaikan permasalahan industri. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu membuat model 3D, assembly drawing, serta melakukan fabrikasi prototipe menggunakan 3D printer sesuai standar gambar teknik. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan seluruh subsistem baik mekanik, elektrik, kontrol, dan embedded system menjadi satu sistem kesatuan utuh mekatronika berbasis proyek. Mata kuliah ini menggunakan penilaian berupa hasil proyek sebesar 60%, tugas individu sebesar 20%, dan kegiatan partisipatif berupa presentasi sebesar 20%. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan menerapkan metode pembelajaran project based learning. Mahasiswa secara berkelompok membuat robot dengan misi memindahkan benda ke tempat yang telah ditentukan menggunakan kendali mobile phone, sehingga mahasiswa secara aktif dapat mengaplikasikan disiplin ilmu mekanika, ilmu komputer, serta ilmu teknik elektro. Di akhir pertemuan mata kuliah mekatronika ini dilakukan kegiatan lomba untuk menguji kinerja robot masing-masing kelompok. Untuk merangsang interaksi dengan mahasiswa, saya mengajak mahasiswa untuk diskusi, melakukan demonstrasi, dan mahasiswa melakukan presentasi terkait dengan hasil akhir penyelesaian proyeknya. Umpan balik mahasiswa dilakukan pada sistem penjaminan mutu melalui Cyber Campus Universitas Airlangga. Umpan balik ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai bahan evaluasi perbaikan penyampaian mata kuliah mekatronika selanjutnya. Salah satu sub CPMK pada kajian pertemuan minggu ketiga ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis prinsip kerja dan keterkaitan subsistem mekatronika baik sensor maupun aktuator. Materi ini diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut, yaitu dengan mengidentifikasi sensor dan aktuator yang dibutuhkan. Di akhir sesi, saya memberikan tugas individu kepada masing-masing mahasiswa untuk membuat blok diagram sistem komponen untuk menyelesaikan proyek ini. Pengumpulan tugas menggunakan Hebat e-Learning Universitas Airlangga sebagai bentuk digitalisasi di bidang pengajaran. Berikut ini contoh video pembelajaran yang saya lakukan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah mekatronika dengan topik sensor dan aktuator. Ini minggu ketiga ya. Oke, sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa di mata kuliah mekatronika ini nanti saudara harapannya ada 3 capaian yang harus saudara dapatkan dari mata kuliah ini. Yang pertama, saudara harus mampu menganalisis prinsip kerja subsistem, mulai dari nanti sensor, aktuator, pengolahan sinyal, kontrol, embedded system, dan nanti mekanik. Jadi saudara pertama harapannya bisa menguasai itu. Selanjutnya yang kedua adalah dari sisi mekaniknya. Saudara diharapkan bisa membuat model 3 dimensi. Kemudian membuat proyeknya dengan 3D printing. Kemudian capaian yang ketiga adalah saudara mengintegrasikan antara elektronik, mekanika, dan pemrograman komputer gitu ya.
Nah, untuk hari ini diharapkan saudara nanti bisa menganalisis prinsip kerja dan keterkaitan subsistem di mekatronika, baik sensor maupun aktuator. Jadi hari ini kita fokus di pengenalan sensor dan aktuator. Oke, saya flashback pertemuan minggu lalu, saya sudah menyampaikan terkait dengan pengantar mekatronika. Saya menyampaikan ini merupakan sistem komponen daripada mekatronika. Jadi saudara bisa cek di buku David G. Alciator bahwa secara keseluruhan mekatronika itu sebenarnya menggabungkan 3 unsur ilmu ya, mulai dari mekanika atau teknik mesin, saudara ya. Yang kedua elektronika, ya, tadi sensor, aktuator, mikrokontroler itu elektronika, dan yang ketiga adalah ilmu komputer, pemrograman komputer. Nanti kita akan membuat aplikasi. Nah, oke, kita sekarang identifikasi blok diagram ini. Jadi yang pertama, di sisi mechanical system, di plan-nya itu ada aktuator, ya, ada aktuator, ada sensor, ya. Sensor itu dia berfungsi sebagai mengindra besar dan mengubah besaran fisik ataupun besaran kimia menjadi besaran elektris, ya. Jadi ini berkaitan dengan mechanical system tadi, besaran fisik dia indra, dia rubah menjadi besaran elektris. Gitu. Kemudian besaran elektris itu belum tentu cukup bisa dibaca oleh mikrokontroler kita. Ini digital control kita ya. Bisa menggunakan mikrokontroler atau bisa menggunakan mikroprosesor. Nah, ada kalanya sensor, output daripada sensor itu belum bisa dibaca oleh controller di sini. Maka butuh yang namanya signal conditioning. Oke, dikuatkan misalkan gini, ada sensor besaran fisiknya berupa temperatur, di indra sensor temperatur merubah besaran fisik temperatur menjadi tegangan. Misalkan termokouple, outputnya tegangan milivolt, output termokouple itu milivolt kan, sehingga tidak bisa dibaca sama mikro, maka butuh penguat, amplifier, dikuatkan. Oke, setelah dikuatkan terbacalah sama mikrokontroler, diproses. Oh, temperaturnya sekian, mikrokontroler. Set point-nya berapa? Misalkan set point-nya kita pemanasan nih, pemanas misalkan ya. Set point-nya kita menginginkan 100 derajat Celcius. Sekarang temperaturnya ternyata masih 40 derajat Celcius. Ada error kan gitu ya. Ini tugasnya controller ini. Untuk mengontrol, karena ada error, maka pemanasnya harus kita aktifkan kan gitu. Aktifnya berapa persen? Nah, berarti ini terkait dengan aktuator tadi. Aktuatornya adalah apa? Pemanas dia. Pemanas kan? Tapi pemanas, misalkan kita oven gitu ya, oven pemanas, elemen pemanas pada oven itu kan AC ya listriknya. Itu tidak bisa langsung dikontrol sama mikrokontroler kita. Maka butuh yang namanya output signal conditioning. Ya, jadi secara keseluruhan blok diagram mechatronics itu menggabungkan 3 disiplin ilmu tadi, gitu ya. Nanti di akhir sesi saya akan memberikan tugas individu kepada kalian bagaimana menyusun blok diagram untuk komponen daripada proyek yang akan Anda kerjakan di kelas ini, gitu ya. Oke, saya kenalkan dulu proyek base Anda. Nanti Anda akan dibentuk menjadi berkelompok. Misinya adalah Anda akan membuat robot, ya, robot ini misalkan, ya, di mana misinya adalah mengendalikan robot ini dengan mobile phone. Ya, jadi nanti Anda mengimplementasikan pemrograman komputer Anda untuk membuat aplikasi Android. Oke. Tapi Anda operatornya tidak berada di lokasi, tidak bisa melihat robot itu. Maka di dalam gadget Anda harus bisa mendeteksi lingkungan di sekitar saudara, gitu ya. Oke. Misinya adalah memindahkan balok. Ya, jadi ada balok, ukurannya kita sepakati 5 x 5 x 5 cm. Anda harus memindahkan ke lokasi A menuju ke lokasi B. Kelompok yang tercepat nilainya akan bagus. Demikian, ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan kali ini, ya, terkait dengan sensor. Sebenarnya sensor di tubuh manusia itu sudah lengkap ya. Kita memiliki sensor yang sangat lengkap ya. Ada panca indera, ada 5 sensor yang sudah disematkan di diri kita ya. Ya, ada mata ya, mata untuk mendeteksi objek, gitu ya. Oke, ada telinga, ya, telinga itu mendeteksi suara, ya. Mendeteksi suara. Kira-kira kalau di elektronika telinga itu contohnya apa ya kalau di sensor? Dia tahu.
mendeteksi suara. Ketika Anda bernyanyi misalkan, agar suara Anda jadi lantang, kira-kira sensor apa yang diperlukan? Mikrofon, ya, tepat sekali ya. Jadi itu salah satu contoh sensor untuk mendeteksi suara, mikrofon. Saudara siapa namanya, Dik? Andre ya? Ya, Andre. Oke, mikrofon. Ya. Mikrofon itu dia mendeteksi besaran fisiknya berupa suara, dia rubah menjadi tegangan atau besaran elektris gitu ya. Oke. Itu salah satu contoh sensor, ya, sensor untuk mendeteksi suara. Kemudian untuk mendeteksi misalkan hidung, mulut gitu ya. Itu mendeteksi apa? Hidung, mulut kalau di kita mendeteksi apa? Bau gitu ya, bau. Oke. Rasa gitu ya. Kadang-kala di elektronika kita juga perlu mendeteksi zat-zat kimia gitu ya. Misalkan ini, lingkungan sekitar kita butuh yang namanya tahu oksigen, kadar oksigennya berapa, kadar CO2-nya berapa. Itu bisa kita indera dengan sensor juga ya, menggunakan MQ misalkan ya. Tangan atau kulit. Ini mendeteksi apa? Tekstur bisa, mendeteksi tekstur. Apalagi kira-kira? Suhu, ya, suhu. Jadi kita bisa merasakan, oh ini hangat, ini dingin, gitu ya. Itu suhu, ya bisa. Nah kalau kira-kira kalau di elektronika, sensor apa itu yang bisa mendeteksi suhu? Termometer. Termometer. Sensornya berupa apa? Kalau di dalam termometer? Apa? Ya, Gigi? DHT, sensor. Ada DHT. Selain itu, apalagi kira-kira? Sensor temperatur, merubah besaran temperatur menjadi besaran elektris. Bisa berupa tegangan, bisa berupa arus, bisa berupa hambatan. Ya, besaran elektris kan itu ya. Bisa berupa hambatan, bisa berupa tegangan, bisa berupa arus. Apa kira-kira untuk mendeteksi sensor besaran fisik berupa temperatur agar bisa dirubah menjadi besaran fisik? Apa, Diki? DHT oke, DHT bisa ya, DHT bisa. Jadi di dalam DHT itu sudah ada signal conditioningnya juga. Oke. Contohnya, misalkan saudara bisa menggunakan termistor. Ya, termistor bisa ya, dia merubah besaran fisik temperatur menjadi hambatan kalau termistor. Jadi setiap perubahan temperatur maka hambatannya juga akan berubah. Gitu. Mungkin saudara kalau di industri itu saudara umum sensor temperatur menggunakan termokopel tadi. Karena tipenya macam-macam termokopel itu. Dan range pengukurannya juga bermacam-macam sesuai dengan tipe sensor temperatur tersebut. Gitu ya. Jadi kita harus bersyukur ya bahwa manusia itu sudah dilengkapi sensor yang lengkap ya, sehingga bisa mengindra. Dari penjelasan saya itu kira-kira apa sih sensor itu? Ada yang tahu nggak? Apa sensor? Apa sensor itu? Saya sudah memberikan contoh ilustrasi ya. Jadi ada panca indera ya. Sensor itu apa kira-kira? Saya Pak. Ya. Seluruh hal yang datang dari luar robotnya. Bisa berupa suhu, benda-benda, kondisi, zat kimia tadi, ada gas, dan lain-lain. Diapain? Bisa di fisik, temperatur, suhu, Untuk dikenali. gerak, dikenali. Biar bisa dikenali bagaimana? Tadi berarti ada besaran tadi berupa kimia tadi ya, rasa, suhu, agar bisa dikenali itu diapain? Jadi diubah menjadi tegangan listrik. Tegangan listrik itu besaran elektris ya. Jadi sebenarnya prinsip kerja daripada sensor itu mengubah besaran fisik ataupun kimia menjadi besaran elektris berupa tegangan, hambatan ataupun arus gitu ya. Tepat ya. Mas siapa Mas namanya Mas? Saya L, Pak. L. Ini berapa Mas? 164221110. 10 ya. 10. Oke. Baik, demikian ya. Jadi concernnya di sini ya, mengubah energi fisik menjadi sinyal elektris. Contohnya banyak sekali ya. Ya. LM35. Mas Diki, LM35 untuk apa Mas? Untuk mendeteksi suhu, Pak. Mendeteksi suhu, oke. Ultrasonik ini misalkan mendeteksi jarak, ya, mendeteksi jarak, ya.
dan seterusnya banyak sekali kita temui di sekitar kita ya. Nah sekarang pertanyaan saya, kira-kira agar kita bisa memilih sensor dengan tepat, parameter apa yang perlu kita perhatikan? Ayo, ada yang tahu? Parameter apa yang perlu kita perhatikan agar kita bisa memilih sensor itu dengan tepat? Ya Pak, Ya, tergantung tujuan atau misi. tergantung tujuan atau misi. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya sekedar untuk mengumpulkan sampah, misalnya robot untuk mengumpulkan sampah, berarti kan harus memiliki kemampuan visual yang baik. Kalau misalnya untuk mengukur kualitas udara, berarti butuh sensor yang bisa mengukur kualitas udara. Kalau misalnya robot yang dipakai untuk melihat suhu dalam sebuah gua atau kadar oksigen, berarti butuh seperti itu. Oke, berarti diperuntukkan sebagai sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Selain itu ada lagi? Ada lagi? Ya. Keakuratan dari sensor itu sendiri. Ya, tepat sekali ya. Harus akurat ya. Sensor harus akurat. Jangan sampai sistem kita sudah oke, ternyata sensornya tidak akurat. Oke, tepat. Selain itu? Ya. Protokol pengiriman data Oke. yang digunakan oleh tiap sensor itu, Pak. Kan tiap sensor kan tergantung protokol ya kan, Pak. Setahu saya pahami. Oke. Pakai protokol A, B, C. Berarti komunikasinya ya. Misalkan ada kalanya ada SPI, I2C gitu ya. Oke, bisa. Selain itu ada lagi? Satu lagi apa? Respon time. Oke. Respon time ya. Jangan sampai nanti kontrol kita lemot kan ya gara-gara sensornya. Kan itu ya. Oke. Secara detail ini ya. Sudah menjawab tadi ya. Ada range pengukuran. Jangan sampai nanti sensornya misalkan Anda ingin mengukur temperatur 30 derajat. Ternyata range-nya hanya 20 derajat. Kan nggak terbaca. Gitu ya. Dia resolusi seberapa kecil alat sensor Anda bisa mendeteksi ya. Misalkan penggaris itu kan milimeter ya. Kalau Anda ingin mengukur milimeter ya harus pakai jangka sorong, jangan pakai penggaris gitu ya. Akurasi, stabilitas, respon time, interferensi noise, biaya, kompatibilitas. Tadi kompatibilitas itu terkait ini ya. Oh ini sesuai dengan kebutuhan saya. Oh ini bisa menggunakan komunikasi ini gitu ya. Itu kadang kita perlu perhatikan ya. Contohnya ini untuk sensor suhu, ada termistor, termokopel, sensor tekanan, strange gauge, sensor cahaya, LDR, kelembapan, kapasitif, resistif, sensor gerak, akselerometer, giroskop. Nah selanjutnya aktuator. Kita mengenal aktuator. Aktuator itu kebalikan daripada sensor ya. Jadi sensor itu tadi dari besaran fisik dirubah ke elektris. Kalau aktuator dari elektris dirubah menjadi fisik. Oke. Aktuator itu, misalkan motor, elektrisnya berupa tegangan atau arus. Mikrokontroler memerintahkan motor ini bekerja sekian watt misalkan. Maka motor mengubah dari elektris tadi menjadi gerak kan itu, putaran ya. Dengan besaran fisik jadi bergerak kan itu ya. Atau tadi misalkan apa? Elemen pemanas tadi. Kontroler kita memerintahkan elemen pemanas kamu harus bekerja sekian watt. Maka elemen panas akan aktif sekian persen kemampuannya dia untuk merubah besaran elektris tadi menjadi temperatur kan ya. Sehingga nanti ruangan menjadi panas misalkan seperti itu. Ya. Jadi aktuator itu kebalikan daripada sensor ya. Contohnya ini misalkan motor DC, tadi motor stepper, servo. Aktuator hidrolik silinder, aktuator pneumatik gitu ya. Ini implementasi daripada aktuator. Ya, misalkan di industri saudara sering sekali nanti menggunakan motor DC, motor stepper misalkan, ada servo, hidrolik dan pneumatik. Nah, ini bedanya kalau hidrolik itu dia menggunakan fluida cair gitu ya. Jadi berarti kalau pakai hidrolik pasti butuh gaya yang besar misalkan. Ya. Kalau pneumatik ini fluidanya berupa udara gas ya. Ya berarti powernya lebih rendah dibandingkan dengan hidrolik gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ya. Oke, tadi kembali lagi ke proyek kalian bahwa misinya adalah tadi membuat suatu robot untuk memindahkan objek tapi tidak boleh orang itu melihat robotnya. Kira-kira sensor yang dibutuhkan apa? Sensor yang dibutuhkan? Kamera ya. Kamera kalau untuk project, sebenarnya kamera kan banyak ya speknya ya.
Kira-kira yang diperhatikan parameternya apa di kamera dalam pemilihan kamera? Resolusinya. Nanti buram kalau nggak resolusinya nggak tepat gitu ya. Sama aja misalkan nggak kedeteksi objek sama sekali. Apalagi kira-kira? Autofocus skill. Bisa misalkan fitur-fiturnya bisa autofocus gitu. Tadi kecepatan kan juga ya. Respon time tadi kecepatan berapa FPS sih kameranya gitu. Ya. Nah, kalau untuk project ini ya karena harus harganya saudara agar saudara nggak terbebani gitu ya. Ya, nanti saudara cukup lah. Anda nanti menggunakan ESP32 cam ini ya. Sudah ada kameranya nanti. Dan terjangkau juga. Ya, untuk pembelajaran saja saudara agar harganya tidak terlalu membebani saudara bisa menggunakan ESP32 cam. Ya. Jadi nanti silahkan dielaborasikan agar bisa sesuai dengan kebutuhan robot kalian gitu ya. Oke. Nah, ini spesifikasinya untuk ESP32 cam ya. Yaitu menggunakan 2 megapiksel ya di situ ya. Ya. Ini auto exposure dan auto white balance ya. Kira-kira aplikasinya apa untuk kamera ini misalkan? ESP32 cam. Ada yang tahu aplikasinya untuk apa kira-kira? Untuk object detection. Object detection, ya ini misalkan ini ya untuk absen itu tadi object detection ya, absen sederhana aja, absen langsung ya record. Ada lagi mungkin? ESP32 kira-kira kamera ini ya karena masih resolusinya kecil gitu ya. Kira-kira cocok untuk apa? Tadi objek ya. Classification. Misalkan kamu mau mendeteksi buahnya ini matang apa enggak, misalkan gitu ya. Atau warnanya apa gitu ya. Itu masih cukup lah kalau menggunakan kamera ini ya. Ya. Ya ini. CCTV misalkan, Anda bisa mendeteksi orang yang wajahnya tidak dikenali di lingkungan saudara misalkan. Nanti memberikan alarm. Gitu ya. Bisa seperti itu. Lalu aktuatornya apa? Untuk membuat robot kalian itu. Aktuatornya apa? Aktuatornya apa? Apa? Gerakan. Agar bisa gerak butuh aktuator apa? Motor ya, dinamo motor DC, betul ya. Motor DC. Nah, motor DC tadi microcontroller Anda kan ESP32 ya. Ya, jadi di sini ada ESP32 cam. Jadi aktuatornya berupa motor gitu ya. Sensornya tadi berupa apa? Kamera ya. Motor ini perlu pengkondisian sinyal apa enggak? Apakah motor bisa langsung di-drive sama ESP32 cam? Tidak bisa ya, tidak bisa. Maka di sini butuh yang namanya driver motor. Ya. Pertanyaannya nanti driver motornya seberapa? Ya kan sesuai dengan kebutuhan motor yang saudara gunakan gitu. Oke. Kita detailkan ya. Motor nih misalkan. Ini kalau di ada motor seperti ini kan gitu ya. Pertanyaannya nih cocok gak dengan robot saudara? Speknya Anda perhatikan. Torsinya sekian. Apakah bisa menggerakkan robot saudara? Gitu ya. Perlu torsinya berapa? Itu saudara nanti perlu perhatikan. Iya. Oke. Dan ini 12 volt misalkan. Maka supply saudara, baterai saudara sudah harus perhatikan. Atau menggunakan motor ini bisa saudara. Nah, drivernya sekarang. Drivernya sudah bisa gunakan sesuai kebutuhan. Tadi misalkan ampernya berapa? Ya. Tegangannya berapa volt? Ampernya berapa? Ya. Apakah pakai itu tadi atau menggunakan ini misalkan? Ini disesuaikan dengan kebutuhan daripada aktuatornya. Oke. Servo digunakan untuk apa? Tadi kan misinya memindahkan barang ya. Servo kira-kira digunakan untuk apa? Servo di robot kalian nanti Anda gunakan untuk apa? Mencapit ini tadi ya. Ya, memindahkan barang ke ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan?
Ya, ya silakan Dek. Ini kalau dari proses sensor ke arah nanti butuh aktuator dulu, terus ke arah sensor, terus nanti ada sebuah controller untuk yang menerima data sensor tersebut. Nah, bagian mana yang digunakan juga untuk data tersebut agar digunakan untuk training sebuah data tersebut. Jadi misalnya dari sebuah data sensor diterapkan mendapatkan sebuah data yang akan diterima kontrol, nanti bagian mananya yang agar robot tersebut bisa bekerja dari satu titik ke titik satunya lagi. Oke. Berarti fungsi kontrolnya siapa? Berarti kita tambahkan di sini input ya tadi. Kita belum memberikan input ya. Misinya tadi inputnya dari handphone ya. Jadi dari mobile phone. Ya, mobile phone memberikan instruksi ya, belok kanan, belok kiri, maju, mundur, break, gitu ya. Komunikasinya menggunakan apa? Tadi nggak boleh, misinya nggak boleh dekat ya. Objeknya ada di gedung sebelah misalkan. Komunikasinya menggunakan apa misalkan? Wi-Fi, bisa pakai Wi-Fi, gitu ya. Ya, jadi misinya nanti saudara juga bikin mobile phone bisa connect dengan Wi-Fi, gitu ya, untuk bisa memerintahkan ESP32 CAM, memerintahkan motor seperti apa, apakah maju, mundur, atau tadi ada di sini juga berupa servo juga ya, gitu ya, menangkap ya, oke. Nah ini servonya, macam-macam servonya. Baik, nanti untuk mengetahui tingkat pemahaman saudara saya beri tugas, silahkan susun ya blok diagram komponen penyusun daripada robot yang akan saudara buat. Oke. Berupa ini tugas individu, dikumpulkan nanti dihebat dengan PDF ya. Tidak hanya pemilihan komponennya saja, misalkan sensornya apa, kenapa saudara menggunakan itu, aktuatornya apa, kenapa saudara menggunakan itu saudara tuangkan dalam PDF, dikumpulkan di e-learning hebat kalian, gitu ya. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini mungkin kita bisa cukupkan dulu. Selanjutnya nanti akan bertemu di embedded system ya, kita mengintegrasikan dari sensor dan aktuator tadi. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.